Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala SLB Negeri Lamongan, Ibu Fetra El-Rahma. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SLB Negeri Lamongan yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan mendefinisikan tentang pengimbasan budaya positif di sekolah. Mari kita simak tayangan berikut ini. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Murid akan memperbaiki hubungan dengan murid yang lainnya. Pada tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Baik Bapak Ibu, berikut ini akan saya tayangkan kasus yang pernah saya tangani di dalam kelas. Kasus yang pertama adalah Jihan, adalah siswa berkebutuhan khusus tunagrahita. Jihan sering sekali membuang sampah sembarangan. Jika diingatkan oleh temannya, maka Jihan ini akan marah-marah dan tidak mau mengikuti nasihat temannya. Yes. Siapa yang tadi membuang sampah sembarangan? Jihan. Nah, Jihan membuang sampah sembarangan itu baik atau tidak? Tidak. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat, membuang sampah harus gimana Jihan? Di tempatnya. Ayo ambil sampahnya dan buang di tempat. Nah, Bapak Ibu, setelah melihat kasus pertama yang telah saya tayangkan, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya memvalidasi identitas dari peserta didik saya yang melakukan kesalahan. Kemudian saya melakukan tindakan validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan membuang sampah sembarangan itu benar atau salah? Ternyata menurut saya Jihan menjawab salah, dan memang betul membuang sampah sembarangan adalah perilaku yang salah. Kemudian saya melanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas kepada Jihan, murid saya, karena sebelumnya kami sudah membuat kesepakatan kelas bahwa di dalam kelas harus menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat sampah untuk menyelesaikan permasalahan dan menasihati Jihan untuk mengingat-ingat kembali keyakinan kelas yang telah kami buat sebelumnya. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya akan menayangkan sebuah video dalam kasus kedua yang saya tangani di kelas. Kasus yang kedua ini adalah Aldo, siswa saya yang berkebutuhan
tidak tahu. Nah, Aldo sama Gina dipanggil ke sini kenapa? Karena Aldo telah mengambil penghapus milik Jihan yang bukan miliknya Aldo. Ya, mengambil barang milik teman baik atau tidak? Tidak. Karena sebelum mengambil itu harus minta apa, Aldo? Minta izin dulu, ya minta izin dulu sama temannya, boleh apa tidak meminjam penghapus. Aldo sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Nah, mau meminjam barang temannya, harus minta tolong minta izin terlebih dahulu ya. Ingat-ingat ya, boleh melakukan sesekali kesalahan, tetapi jangan diulangi lagi kesalahannya ya. Ingat-ingat ya Aldo, sebelum meminjam barang milik temannya harus apa? Izin. Nah, Bapak Ibu, pada kasus kedua ini sama perlakuan yang saya terapkan pada kasus yang pertama, yaitu tahapan yang pertama saya menstabilkan identitas. Yang kedua, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang dilakukan Aldo tersebut benar atau salah? Dan ternyata Aldo menjawab salah dan memang mengambil barang milik temannya itu tidak baik. Tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Saya berusaha menanyakan keyakinan kelas kepada Aldo yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum melakukan meminjam barang milik temannya, haruslah meminta izin terlebih dahulu. Maka dari itu, saya ingatkan kembali kepada Aldo dan menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kami buat sebelumnya. Apakah mengambil barang milik teman itu baik? Ternyata Aldo menjawab tidak baik. Nah, Bapak Ibu, tahapan berikutnya yaitu menyelesaikan permasalahan. Saya mencoba untuk berdiskusi dengan Aldo, kemudian mengingatkan kembali kepada Aldo bahwa perbuatan mengambil barang milik temannya itu tidak baik, dan sebelum meminjam barang milik temannya harus meminta izin terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, demikianlah budaya positif yang dapat saya terapkan yang ada di kelas saya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah melalui tahapan segitiga restitusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang kita terapkan di lingkungan kelas kita. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan juga anak-anak. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif dan harus kita laksanakan selama proses pembelajaran. Contohnya adalah yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan tiket kelas. Yang ketiga, bisa berdoa sebelum belajar. Kemudian bersikap sopan dan santun, hormat kepada guru, menjaga kebersihan, dan meminta izin saat keluar ruangan atau meminta izin ketika minjam barang milik teman-temannya. Nah, anak-anak, sekarang berusaha ini anak-anak menuliskan keyakinan kelas yang akan kita sepakati, lalu tempelkan pada papan yang disediakan ya.
berdoa sebelum belajar. Ya. Kemudian meminta izin ketika ingin keluar ruangan atau meminta izin ketika meminjam barang milik temannya. Ya. Kemudian sopan santun, ya, menghormati guru dan juga menyayangi teman-teman. Nah, anak-anak setuju ya? Setuju. Berarti ini harus kita terapkan selama proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fetra El Rahma, Kepala SLB Negeri Lamongan, tempat di mana Ibu Mahfiratun Nisfa mengabdi. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 yang sedang mengikuti program kegiatan tersebut. Dalam kesehariannya, beliau ini adalah sosok yang lincah, yang ramah, dan mudah bergaul. Sehingga walaupun beliau adalah guru baru di tempat kami, karena beliau baru diangkat ASN P3K TMT 1 Mei 2024, beliau sudah mampu menyesuaikan dengan iklim yang ada di SLB Negeri Lamongan. Sehingga dalam kesehariannya, praktek kinerjanya, beliau sudah menunjukkan dedikasinya, dan dalam membersamai siswa pada pembelajaran di kelas juga menunjukkan semangat dalam melayani anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga yang dihasilkan anak-anak menjadi lebih rajin dan juga lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan Bu Nisfa sendiri juga tidak segan-segan sering berbagai praktik baik dalam komunitas belajar di SLB Negeri Lamongan. Semangat untuk Bu Nisfa sebagai karir kedepannya dan sukses sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi guru penggerak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sangat senang sekali dengan apa yang ditampilkan oleh Bu Nisfa. Di sini saya bisa memperbaiki diri bagaimana cara mengembangkan potensi anak yang ada di sekolah kami, mulai dari materi pembelajaran sampai pelayanannya. Terima kasih Bu Nisfa, semoga semua ini dapat lagi lebih maju lagi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Beberapa waktu yang kita lalui, yang pertama yang ingin saya sampaikan, ini simpel tapi mengenai. Penyampaiannya juga enak, terus beberapa hal yang saya ambil dari pelajaran hari ini ternyata masih banyak kekurangan yang ada di diri saya terkait penyampaian di dunia. Kemudian adanya pertemuan kali ini, kita sadar atau saya sadar ada kekurangannya belum pernah saya sadari. Karena kekurangan itu kalau kita tidak mengajar di seseorang mungkin kita ada. Jadi harapan saya semoga pertemuan seperti ini bisa berjalan lebih terima kasih atas pelajaran hari ini.